Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah Injil Tuhan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa tidak bosan. Adik-adik, orang-orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bruder suster yang terkasih dalam Kristus. Kita mendapatkan 3 gambaran yang luar biasa hebat. Dan itu saya kira pantas kita terima dengan penuh syukur. Peristiwa yang terjadi pada Kanjeng Nabi Musa, wah dramatis sekali ya. Latar belakangnya begini, waktu itu Bapak Ibu jangan lupa ya, Musa waktu naik ke gunung untuk berdoa, ini umurnya berapa? Waktu Musa dipanggil oleh Allah, waktu semak berduri itu terbakar, umurnya 80. Dari umur 80 dipanggil oleh Allah untuk menjemput orang Israel keluar dari Mesir. Dalam perjalanan itu dikatakan berapa tahun? 40 tahun. Jadi kalau hitung-hitungan matematika, umurnya ini sudah mendekati 120. Ya orang tua kayak gini ya, berdoanya hebat. Dia mengajak atas perintah Allah untuk mendapatkan tanah terjanji. Dan itu berarti harus berhadapan juga dengan pertempuran dengan orang Amalek. Dan pertempuran ini terjadi
demi Israel bisa sampai tanah terjanji. Maka pertempuran ini bukan sebuah pertempuran demi kejahatan menang-menangan, tidak. Tapi adalah sebuah pertempuran untuk mendapatkan, untuk sampai ke tanah terjanji itu. Saya tidak tertarik untuk bicara tentang pertempuran, karena bukan itu hati kita. Tetapi ada lambang-lambang yang sangat kuat yang ditampilkan dalam bacaan pertama ini dengan peristiwa Yesus. Pertempuran yang dipimpin oleh Yosua dengan Musa yang harus berdiri mengarahkan hatinya kepada Allah dengan tangan terangkat. Dan kalau tangannya lelah lalu turun, Israel kalah. Maka harus diangkat lagi. Mau mengatakan apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk pertempuran itu sebetulnya kita sedang diingatkan kembali bahwa para murid Yesus perlu belajar dari para murid Musa. Sesudah pembaptisan kita menghadapi pertempuran tidak berhenti. Adalah pertempuran terhadap roh-roh jahat. Kesadaran ini harus kita miliki. Kita harus menjadi kuat identitas kita bahwa sebagai orang-orang terbaptis tidak boleh kalah dengan godaan setan. Dan itu bagian dari janji baptis Bapak Ibu sekalian. Jangan dilupakan janji ini. Nanti tak takut sama penyanyi dangdut. Kita sudah berjanji. Dan janjinya adalah melawan segala godaan setan. Dan apa yang terjadi dengan Musa menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kendor doanya. Begitu kita kendor dalam berdoa, kalah. Sudah ngalami toh? Saya kira sudah banyak yang mengalami. Begitu kita kendor, kita malas berdoa, begitu kita menjadi tidak suka berdoa atau dengan segala macam alasan, lalu kita mulai kalah dari setan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini? Bahwa tangannya selalu terangkat, bahkan sudah sampai lelah, tetapi dia harus begitu. Dan ini pula yang dialami oleh Yesus dan menjadi bagian dari hidup kita karena kita murid Yesus. Yesus selalu berdoa untuk para muridnya. Dalam kelelahan Yesus berdoa. Dalam kelaparan Yesus berdoa. Dalam menghadapi lawan-lawannya, dihujat, dibuli, ditiupkan hoax, bahkan disalib, Yesus terus berdoa. Hatinya selalu terarah pada Allah demi orang-orang muridnya, demi kita semua agar masuk ke dalam tanah terjanji baru adalah hidup abadi, penyelamatan. Dan itu juga menjadi bagian hidup kita. Bahwa kita belajar dari Musa dan belajar dari Yesus. Kalau perlu harus mencari Harun dan Hur untuk menopang kita. Agar kita tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, begitu mengenali kok aku mulai malas berdoa ya, hati-hati. Hati-hati. Perang akan kalah ya. Tetapi poin ketiga yang menarik adalah
keterarahan itu yang memang bisa menjadi bagian dari kesulitan-kesulitan kita. Tetapi itulah yang menjadi kehendak, yang menjadi keinginan, yang diharapkan oleh Allah pada kita. Keterarahan hati kita kepada Allah. Tidak apa-apa doa sambil ngantuk, tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu misa di sini sambil ngantuk-ngantuk, yus oke, tidak apa-apa itu. Asal jangan ngorok saja ya. Tetapi yang diminta oleh Allah bahwa panjenengan itu mengarahkan hati. Dan mengarahkan hati yang serius, yo ojo telat gitu ya. Yang biasanya duduk di luar itu sering telat gitu ya. Karena kurang mengarahkan hati gitu ya. Hatinya diarahkan ke HP gitu kan. Atau mobilnya gimana mau parkir di mana segala macam halangan itu ya. Keterarahannya menjadi terganggu, distraksi. Banyak, saya kira orang-orang muda itu juga, tapi enggak aja orang muda kok, lansia juga itu ya. Di gereja itu yang asik dengan masih jawabi HP gitu ya. Keterarahannya itu lalu terdistraksi, terganggu, konsentrasinya meleset gitu ya. Padahal yang dibutuhkan Allah bukan soalnya kita itu hebat atau tidak hebat. Yang diharapkan oleh Allah adalah hadir hati kita, tubuh kita, pikiran kita terarah. Ngantuk yo ora apa-apa. Matikan HP-nya. Pikirannya kemana-mana, tarik lagi, diarahkan lagi kepada Allah. Tidak tahu mau omong pada apa, enggak usah omong. Hadir saja sudah cukup. Ini yang Allah berkenan. Tidak sulit aja nih. Enggak. Hanya kita itu yang tidak mau mengarahkan sepenuhnya. Sibuk gitu ya, kemana-kemana. Nah Bapak Ibu, itulah yang diharapkan Allah. Dan itu yang ditegaskan oleh Yesus. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kapan dikabulkan? Santai. Diarahkan dulu. Kita tidak omong saja, Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Percaya, gondelan pada kepercayaan ini. Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Sekarang diarahkan dulu. Mari kita arahkan hati kita kepada Allah. Dalam bahasa saudara-saudari kita, itulah nikmat Allah. Ketika keterarahan itu sungguh-sungguh kita berikan. Amin.